Oke, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan kali ini, gue akan membahas beberapa ras dan spesies di dunia Mortal Kombat. Ini adalah perang antar ras, antar makhluk dari berbagai realm, yang masing-masing membawa sejarah, kebencian, dan ambisi mereka sendiri, coy. Semua terlibat dalam konflik yang telah berlangsung ribuan tahun. Ada yang berjuang untuk bertahan hidup, beberapa haus akan penaklukan, dan sebagian lagi hanya ingin kembali bersama kelompok mereka. Oke, kita mulai dari ras manusia. Banyak karakter Mortal Kombat berasal dari ras manusia. Namun yang membuat mereka menarik adalah banyaknya yang memiliki kualitas di luar jangkauan manusia biasa, seperti kekuatan dan ketahanan, hingga mengendalikan elemen. Manusia aslinya dari Earthrealm, tapi ada makhluk di realm lain yang sangat mirip manusia. Mereka kerap lebih kuat dan berumur lebih panjang. Karena manusia memiliki jiwa, mereka menjadi sasaran pemburuan Shao Kahn dan penyedotan jiwa oleh Shang Tsung. Umat manusia bertindak sebagai garis pertahanan utama yang meredam invasi Outworld demi kelangsungan Earthrealm. Di dalam ras manusia, ada faksi-faksi kayak Lin Kuei, dan sangat dikenal anggotanya punya kemampuan super. Namun ini klan suka berkhianat sama pribumi, coy. Terus ada Shirai Ryu, dipimpin oleh Hanzo Hasashi atau Scorpion, dan organisasi seperti Outer World Investigation Agency yang dibentuk oleh manusia normal untuk melawan invasi Shao Kahn. Gak luput juga ada sisi kriminal. Contoh, Red Dragon dibentuk Dagon dan dipimpin Mafado. Terus Black Dragon dulu dipimpin Keno, terus dihidupin lagi sama Kabal. Oke, kemudian kita masuk ke Outworld. Shao Kahn adalah ras pejuang setengah manusia dan setengah naga yang punya tubuh raksasa, sangat kuat dan berlengan 4, coy. Mereka ini tinggal di Kuatan, sebuah wilayah di Outworld. Anggota terkenal di gamenya adalah Goro, King Gorbak, Queen Mai, Kintaro, dan Shiva. Shao Kahn adalah musuh bebuyutan ras Centaurian, yang di sini termasuk Motaro, atau setidaknya begitu sampai kejadian di Mortal Kombat Gold, ketika My Wife Kitana berhasil menegosiasikan perjanjian damai yang rapuh antara kedua spesies. Tapi sebagai bagian dari perjanjian itu, Shao Kahn bertempur bersama Kitana dan pasukannya melawan kekuatan Shao Kahn. Sampai kemudian kematian Goro dan bangkitnya kembali kekuatan Kahn memaksa pasukan Shao Kahn dan Edenia mundur. Sekarang, aliansi antara kedua ras itu rapuh, guys, karena perpecahan yang muncul di pihak Shao Kahn setelah kematian Goro. Nah, kondisi yang bisa makin buruk kalau Shao Kahn tahu bahwa Goro sebenarnya masih hidup dan kembali ke pihak Shao Kahn. Dan sementara itu, hubungan mereka dengan Centaur makin runtuh, setelah oknum tak dikenal dari ras Shao Kahn diduga mengutuk musuh lama mereka menjadi wujud Minotaur. Oke, tahu kan lo sekarang kenapa Motaro di Armageddon punya 2 kaki? Tarkatan adalah salah satu ras paling ganas dan ditakuti di Outworld. Mereka adalah prajurit alami yang hidup untuk bertarung, menaklukkan dan bertahan hidup di dunia yang keras. Secara fisik, Tarkatan berbentuk humanoid, tetapi dengan ciri yang langsung membuat mereka terlihat mengerikan adalah kulit mereka pucat, mata kuning tajam, dan mulut mereka dipenuhi gigi runcing seperti predator. Namun ciri paling ikonik mereka adalah bilah tulang tajam yang dapat keluar dari lengan bawah mereka. Bilah ini berwarna keperakan keras seperti logam, dan panjangnya bisa mencapai lutut. Senjata ini bukan buatan, itu bagian alami dari tubuh mereka, coy. Mileena juga adalah hasil eksperimen genetik yang menggabungkan DNA Edenian dan Tarkatan, membuatnya setengah Tarkatan. Fisiknya sih mirip My Wife, karena DNA My Wife dipakai dalam eksperimen ini, pak. Mileena tetap punya gigi tajam khas Tarkatan, tapi dia nggak punya bilah cakar yang keluar dari lengannya. Terus, versi non-canon karakter alien juga memiliki hubungan genetik dengan Tarkatan, karena lahir dari inang Tarkatan. Tapi sayangnya nggak dianggap sebagai hibrida kanonis. Kita pindah lagi ke Edenian, adalah spesies mirip manusia yang tinggal di Edenia. Pada suatu waktu, Shao Kahn menyatukan Edenia dengan Outworld untuk memperluas kekuasaannya. Kemudian, beberapa anggota keluarga kerajaan Edenia berjuang untuk merebutnya kembali, sampai akhirnya Edenia dikembalikan ke kondisi semula. Edenian punya umur yang sangat panjang, coy. Nah, My Wife Kitana berusia 10.000 tahun dan masih dianggap muda. Dan mereka juga memiliki kemampuan sihir khusus. Misalnya, Kitana bisa melakukan berbagai trik dengan angin. Mami Sindel bisa melayang dan mengendalikan gelombang suara, dan sebagainya. Dikatakan umur panjang, kekuatan, dan sifat bangsawan Edenian berasal dari keturunan para dewa.
Tokoh Edenian yang terkenal antara lain Sindel, Kitana, Jid, Taven, dan Dagon, Rain, Panya, dan dewa mereka, Argus, dan Delia. Kemudian ada Saurian juga disebut Raptor atau Zateran, adalah humanoid reptil yang berevolusi dari dinosaurus. Ini kalau versi klasik ya, kalau sekarang lebih dominan ke kadal sih. Dan mereka berjalan dengan 2 kaki berotak lebih besar dari nenek moyang mereka, sehingga berpotensi berpikir lebih kompleks. Saurian mampu mengubah penampilan menjadi tak terlihat atau menyerupai manusia. Masyarakat mereka bersifat matriarkal. Jika seorang Saurian menjauh dari pengaruh sang matriark atau pemimpin betina gitu ya, kemampuan untuk tampil seperti manusia bakalan perlahan memudar coy. Mereka dahulu tuh hidup subur di Earthrealm, tapi terusir oleh perang antara Elder Gods, Raiden, dan Shinnok. Mereka mengungsi ke alam Zatera, di mana mereka berkembang lagi. Sayangnya, serangan Shao Kahn dan penggabungan Realm membuat Saurian nyaris punah di Outworld. Hingga sekarang, penyintas terkonfirmasi hanya reptil Jawa dan Chameleon, serta Kiri dan Anka dari serial live action. Dan Chameleon mungkin juga anggota ras ini. Dan menariknya tuh, ending reptil Jawa di Armageddon disebutkan. Reptil Jawa menemukan sebuah sarkofagus yang di dalamnya terlihat seorang Zateran betina yang terbangun saat reptil membuka peti itu. Nah, begitu dia bangun, reptil kembali ke bentuk humanoid, dan endingnya berakhir dengan harapan bahwa kejayaan Zatera akan kembali. Jadi seolah dia tuh nemuin pasangan atau harapan untuk rasnya gitu loh. Dan banyak juga dari fans lama dari kita tuh ngira betina ini adalah Chameleon. Tapi menurut informasi dari kreator lore secara informal, karakter di ending itu kemungkinan bukan Chameleon, melainkan karakter baru yang gak bernama. Oke, kita masuk Oshtek. Adalah ras pejuang dan pemburu dari suku-suku yang tinggal di sebuah alam yang didominasi oleh emas. Namun akhirnya, mereka juga ditaklukkan oleh Kaisar Shao Kahn. Meski begitu, mereka diizinkan tetap menjaga harta suci alam mereka, yaitu Portal Stone, karena mereka cepat berpaling mendukung Shao Kahn. Terus, saat remaja, Kotal Kahn mempertanyakan keputusan ayahnya Kotal Cats, yang kemudian menjelaskan bahwa itu langkah yang perlu agar ia bisa menjalani ritual Realm Walk. Ini dijelasin di komik NKX ya, kalau lo juga baca. Oshtek juga memperoleh kekuatan besar dari matahari. Ketika berada di bawah sinar matahari, mereka tuh jadi kuat coy. Tapi tanpa sinar itu, mereka menjadi lemah. Udah macam Dracula anjing. Dan berkat tindakan Reiko dan Goro, Kotal Kahn menjadi penyintas terakhir rasnya. Karena Oshtek lainnya masih hidup, akhirnya dibasmi juga coy. Terus, Centaurian. Juga dikenal sebagai Centaur, adalah jenis makhluk yang tubuhnya mirip gabungan antara manusia, kuda, banteng, dan domba jantan. Mereka nih punya bagian bawah tubuh seperti kuda jantan yang kuat, dengan ekor panjang. Terus, bagian atas tubuh mereka kayak manusia, tapi punya tanduk kayak domba, kambing. Mereka terinspirasi dari legenda Centaur dalam mitologi Yunani. Mereka adalah ras asli Outworld yang dikenal karena keterampilan berburu dan keganasannya. Centaur adalah musuh alami ras Shao Kahn, dan gak ragu untuk nunjukin bahwa mereka lebih unggul dan lebih pantas memimpin pasukan Shao Kahn guys. Nah, satu-satunya anggota ras Centaurian yang muncul dalam game adalah Motaro. Ya, meski Centaur lain muncul di media berlisensi dan materi tambahan. Sampai sekarang, belum ada Centaur betina yang muncul dalam seri cerita resmi. Dalam Mortal Kombat Armageddon, ini kayak yang udah gue sebut di awal ya, Motaro terlihat hanya memiliki 2 kaki. Dijelaskan bahwa kondisi itu yang juga menyebar ke seluruh ras Centaur adalah akibat kutukan yang diberikan oleh ras Shao Kahn yang mengubah mereka menjadi Minotaur. Nggak diketahui Shao Kahn mana yang menjatuhkan kutukan itu, atau apa tujuannya. Karena sebelum peristiwa Armageddon, kedua spesies itu berada dalam gencatan senjata yang canggung coy. Tapi tetap saling menghormati yang diatur oleh Putri Kitana. Seperti terlihat dalam ending Kung Lao di Mortal Kombat Gold. Next, Kitin adalah ras koloni yang cerdas dan hingga sekarang, satu-satunya anggota yang benar-benar dikenal adalah D'Vorah. Mereka tampak humanoid, namun kulitnya seperti karapas serangga yang keras. Yang menonjol adalah di dalam tubuh Kitin hidup serangkaian serangga kecil yang mereka simpan dan kendalikan dari dalam tubuhnya sendiri. Ini membuat Kitin unik sekaligus menakutkan. Yak selanjutnya masuk ke belahan realm lain. Vampir Vaeternus adalah ras makhluk pengisap darah yang berasal dari alam bernama Vaeternus. Berbeda dengan banyak monster brutal di Outworld, vampir justru dikenal sebagai makhluk yang anggun
cerdas, dan sangat terorganisir, namun tetap sama mematikannya. Mereka bertahan hidup dengan minum darah makhluk lain yang menjadi sumber kekuatan dan vitalitas mereka, coy. Vampir di Mortal Kombat memiliki beberapa ciri khas, coy. Memiliki sayap besar seperti kelawar di punggung, taring tajam, terus gerakan cepat dan senyap, serta umur panjang jauh melampaui manusia biasa. Mereka juga dikenal sebagai makhluk yang obsesif dan sangat teliti, bahkan dalam mencatat sejarah atau peristiwa penting. Vaeterno sempat digabungkan ke Outworld oleh Shao Kahn sebagai bagian dari ekspansi kekaisarannya. Namun pada akhirnya alam tersebut berhasil dipisahkan kembali, dan hal ini membuat vampir bukan sekedar ras liar. Mereka pernah menjadi bagian dari konflik politik dan penaklukan antar alam. Oke, Cryomancer adalah ras yang relatif baru dalam seri ini. Walaupun anggota yang memiliki kekuatan es ini udah muncul di banyak game, tapi baru di Mortal Kombat Deception terungkap bahwa mereka adalah sebuah ras tersendiri. Cryomancer digambarkan sebagai bangsa yang dulu tinggal di Outworld, namun belum jelas bagaimana mereka punah. Cryomancer punya kemampuan untuk mengendalikan dan memanipulasi es yang disebut kekuatan Kori. Kori adalah kata Jepang untuk es. Ya, walau Lin Kuei adalah kelompok dari Tiongkok, istilah yang lebih tepatnya sih harusnya Bing kalau menurut gua ya. Frozen Catacombs adalah satu-satunya tempat perlindungan yang diketahui dari ras Cryomancer yang hilang. Nah, tempat ini adalah lokasi di mana Sub-Zero mengubur Frost setelah dia mengkhianatinya. Dan juga tempat Sub-Zero menemukan baju Zira baru yang dipakainya dalam Deception. Dalam alur cerita sekarang, nggak ada lagi anggota murni dari spesies ini. Yang ada hanyalah keturunan hibrida yang sebagian besar berdarah manusia dan sebagian warisan Cryomancer. Contoh keturunan ini termasuk Sub-Zero, Sub-Zero yang lebih tua Bi-Han dan Frost. Di Mortal Kombat 11 terungkap pula bahwa Cryomancer diasingkan dari Edenia pada masa pemerintahan Sindel dan Raja Jerot, atas perintah Sindel. Dan oke coy, Iblis atau Demon dianggap sebagai spesies terpisah dalam alam Mortal Kombat. Tokoh-tokoh seperti Quan Chi, Asra, Sarina, Kia, dan Jataka dikategorikan sebagai iblis. Mereka tuh mampu menyamar wujud asli di balik rupa manusia, namun secara esensi mirip dengan makhluk Oni. Dan di era lore klasik, sebelum mendapatkan kekuatan dari Netherrealm, Quan Chi sendiri awalnya juga seorang Oni coy. Terus dalam game Mortal Kombat, Shaolin Monks menampilkan iblis generik sebagai musuh akhir. Namun game ini nggak menjelaskan apakah iblis-iblis tersebut satu spesies dengan iblis yang lebih terkenal seperti Asra, atau iblis canon Mortal Kombat, sehingga hubungan antar jenisnya tetap ambigu. Yap, dan selanjutnya, ras naga di Mortal Kombat adalah spesies kuno yang sangat jarang terlihat. Sepanjang sejarah seri ini, hanya 3 naga yang pernah benar-benar ditampilkan, Onaga, Orin, dan Karo. Sedikitnya kemunculan mereka justru membuat ras ini terasa semakin mistis dan menakutkan. Dan nama yang paling identik dengan ras ini adalah Onaga, yang dikenal sebagai Dragon King. Namun nggak diketahui apakah gelar itu diberikan oleh naga lain juga atau hanya klaim dari dirinya sendiri. Yang jelas, Onaga adalah salah satu makhluk paling kuat yang pernah ada dalam sejarah Outworld. Dari wujud dan kemampuannya, para naga diasumsikan memiliki ketahanan alami terhadap sihir, kekuatan fisik luar biasa, dan kemampuan menghidupkan kembali yang mati. Kekuatan ini berasal dari jantungnya, sumber energi mistis yang membuat pasukannya nyaris mustahil dikalahkan. Setiap kali tentaranya gugur, dia dapat membangkitkan mereka kembali. Pasukan mayat hidup ini kemudian ditemukan oleh Quan Chi dan dimanfaatkan oleh Deadly Alliance sebagai senjata perang. Dalam Mortal Kombat Armageddon, muncul 2 naga berbentuk seperti naga Tiongkok bernama Orin dan Karo. Mereka bisa menyemburkan api, membuka portal antar alam, bertindak sebagai penjaga dan pembimbing bagi Teven dan Dagon. Namun hubungan mereka dengan Onaga atau ras naga yang sama juga tidak pernah dijelaskan secara jelas. Bisa jadi mereka berasal dari garis keturunan berbeda, atau bagian dari spesies yang sama namun berevolusi berbeda. Kemudian, Naknada adalah ras yang pertama kali diperkenalkan secara jelas di Mortal Kombat 11, dengan kolektor sebagai satu-satunya karakter yang diketahui berasal dari spesies ini. Secara fisik, Naknada terlihat seperti makhluk mirip goblin, dengan 6 lengan, tubuh kecil, wajah runcing, dan suara serak yang khas. Tapi di balik penampilan aneh itu, mereka punya sejarah yang tragis sekaligus menyeramkan. Naknada adalah salah satu dari sekian banyak ras yang ditaklukkan oleh Shao Kahn saat ia memperluas kekuasaan Outworld. Namun berbeda dari ras petarung seperti Shao Kahn atau Tarkatan, Naknada tidak dikenal sebagai prajurit. Mereka justru dijadikan budak pekerja,
Dan menurut lore, ras Nagnada dipaksa untuk membangun berbagai struktur besar di Outworld, termasuk Coliseum Shao Kahn, dan struktur kekaisaran lain yang menjadi simbol kekuasaan dan ketakutan. Dengan kata lain, kemegahan Outworld dibangun di atas penderitaan ras ini. Salah satu aspek paling menyeramkan dari budaya Nagnada adalah mereka tidak memiliki nama pribadi, dan sebagai gantinya, mereka mengambil nama berdasarkan pekerjaan atau fungsi mereka. Contohnya, kolektor, karena tugasnya mengumpulkan pajak upeti dan harta untuk Shao Kahn. Ini menunjukkan bahwa identitas individu dalam budaya Nagnada hampir nggak ada. Nilai mereka ditentukan hanya dari kegunaan bagi penguasa saja. Sebuah mentalitas yang terbentuk dari generasi perbudakan, coy. Oke, itulah beberapa pembahasan ras dan spesies di Mortal Kombat. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan like dan komen ya. Makasih udah nonton, dan sampai jumpa.